Friends, kembali lagi di Biru Bincang Seru bersama saya Fitri. Kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang sangat spesial sekali, yakni salah satu advokat senior di Surabaya sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Dr. Eri Meta. Oke, Selamat datang Pak di podcast Bincang Seru. Pak Eri Meta ini sebagai Wakil Ketua DPC Pradi di bidang apa kalau boleh tahu Pak? untuk periode kali ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat untuk periode 2022 sampai 2027. 2022 sampai 2027. Sapa Law Friends dulu dong Pak. Oke, para law friends, selamat kita mengikuti bincang-bincang seru di Bincang Seru Podcast pada hari ini. Kita hari ini akan berbincang-bincang seru bersama Bapak Dr. Eri Meta. Kali ini kita mau bisa dibilang gibah ya Pak ya. Bincang seru, gibah hukum Ya, maksudnya. Nah, saya pengen tahu terkait tentang pandangan Pak Eri Meta sebagai advokat senior terkait tentang berita yang kemarin sempat viral, yakni sikap advokat yang tidak menunjukkan advokatnya gitu, di mana yang kita ketahui bahwa advokat ini kan sebuah profesi yang dihormati ya Pak ya, yang terhormat lah. Nah, di berita kemarin, di sosial media, di berita-berita, di TV pun sempat rame ada advokat yang naik di meja pengadilan, di mana pengadilan itu adalah ruangan yang mulia. mulia, yang dihormati oleh Betul. semua orang. Tapi advokat tersebut menunjukkan sikap yang tidak patut untuk diperlihatkan karena profesinya dia ini adalah sebagai advokat. Gimana sih Pak Eri menanggapi hal tersebut? Jadi gini, saya sebelum menanggapi itu kita mundur ke belakang dulu ya. Ini kan fenomena advokat itu sekarang itu mudah. Mm-mm. Jadi untuk menjadi advokat itu mudah sekali sekarang. Berbeda ketika advokat itu sebelum keluar SKMA SKMA 73 ya. Itu semua organisasi sekarang bisa melakukan baik pendidikan, penyumpahan, ya kan, khususnya rekrutmen. Ya. Berbeda sebelum surat itu dikeluarkan. Jadi harusnya ada satu wadah tunggal yang di situ bisa melakukan mulai pendidikan, ya, kemudian penyumpahan. Lah, penyumpahan ini sendiri itu adalah suatu puncaknya ketika seseorang itu diangkat menjadi advokat. Sumpah sendiri di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu diatur di dalam pasal 4 ya. Itu terkait dengan etika dan moral seorang advokat ya, khususnya di situ. Jadi adanya kegaduhan dalam proses persidangan yang kemarin yang kita lihat beberapa media ya, baik di IG, Facebook ataupun di televisi, itu kan menunjukkan yang seharusnya advokat itu sebagai profesi yang terhormat itu mencederai rasa keadilan ya. Jadi bagaimana pengadilan itu sebagai tempat yang sangat mulia, terhormat ya dalam mencari keadilan ini menjadi semacam area bertanding. Lebih seperti itu sih gitu loh. Jadi kayak preman gitu ya Pak ya advokat tersebut. Jadi etika dari seorang advokat itu sepertinya tidak mencerminkan seorang advokat. Yaitu tidak lepas dari proses rekrutmennya. Berbeda ketika sebelum keluar SKMA yang saya ulang tadi itu bahwa harus ada standarisasi. Tidak seperti ini pendidikan lebih cepat, penyumpahan lebih cepat dan gitu. Tidak melalui proses yang saya ngomong tidak tepat gitu. Terlalu mudah seseorang tersebut menjadi advokat ya Pak, Iya, yang menyebabkan tidak adanya filter. Jadi betul. semua orang itu bisa menjadi seorang advokat Ya. dengan mudah hanya dengan pendidikan profesi, kemudian ujian dan sumpah gitu Jadi aja. selain daripada itu begini, ketika seorang advokat ini melanggar kode etik ya, kan kita ini kan ada peraturan tentang etika ya, atau tentang perilaku ya.
itu diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, itu yang telah disepakati bersama, ya kan? Salah satunya menjaga, ya. Ada dalam kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat itu melakukan pengawasan. Selain melakukan pengawasan, juga melakukan pemberhentian kepada advokat yang telah melanggar kode etik. Lah, sayangnya di sini itu sayangnya ya. Jadi mereka ini yang sudah diberhentikan oleh satu OA, organisasi advokat, itu bisa melompat karena ya itu tadi karena pengawasan itu apa tidak harusnya, maksud saya harusnya itu harus ada cuma organisasi tunggal sebagai wadah advokat. Ketika seorang advokat itu melanggar, maka sanksinya yang teringan sampai terberat diberhentikan, akhirnya nggak bisa lompat. Yang sekarang ini nggak bisa pindah ke eee, organisasi lain. sekarang ini yang kita dengar ini kan, salah satu advokat yang naik meja itu diberhentikan dari suatu OA. Saya nggak ngomong OA-nya, kemudian hari itu juga selang beberapa jam dia sudah mengatakan bahwa dia diterima di OA ini sebagai ketua DPD. Lah itu kan menyakitkan sekali bagi para pencari keadilan ketika seseorang itu merasa dirugikan atas perilaku advokat, kemudian dia melaporkan ke organisasinya, sudah eee, ber apa, berpikir kalau disanksi itu kemudian advokatnya jera atau tidak bisa melakukan, profesinya sebagai advokat. Dari sinilah dia bisa lompat gitu loh. Dan dijadikan ketua pula ya? Nah, itulah yang menyebabkan, mencederai rasa keadilan juga gitu. Seharusnya yang memberikan, yang berhak melakukan pengawasan, kemudian pemberhentian itu hanya satu organisasi saja atau Betul. semua organisasi bisa melakukan hal tersebut, Pak? Karena kita ini sebenarnya secara Undang-Undang 18 itu kita menganut sistem single bar. Tetapi Kenyataannya kenyataannya sekarang multibar, banyak organisasi yang bermunculan, khususnya ketika SKMA itu dikeluarkan. Semua OA bisa sumpah, ya kan? Padahal di dalam Undang-Undang Advokat Pasal 4, sebelum seorang advokat itu menjalankan profesinya harus disumpah. Mhm. Lah, sumpah inilah melekat kepada advokat secara etika. Nah, ketika etika itu diputuskan bersalah melakukan suatu pelanggaran, kemudian diberhentikan, sanksi yang terberat diberhentikan, akhirnya bisa lompat ke organisasi Organisasi lain. lain. Dan itu begitulah Harusnya sepakat ya, Pak, ya? satu dewan kode etik. Kalau saya dulu pernah melakukan penelitian itu bahwa kalaupun sekarang ini dibuat suatu single bar ya, tapi ya Wakil Menteri Hukum dan HAM maupun Menteri Hukum dan HAM itu sependapat dengan single bar. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan merangkul organisasi-organisasi lain untuk membuat suatu konsep single bar ini gitu loh. Supaya yaitu tadi sebenarnya inilah momentum ketika perilaku advokat itu tidak baik atau perilaku advokat ini dipandang telah melanggar contempt of court ya. Ya inilah momentum kita harus adanya satu wadah tunggal terkait dengan OA sendiri. Perbaikan regulasi terhadap OA agar OA tersebut tidak sembarangan ya, Pak, ya? Karena, OA di Indonesia ini kan banyak sekali, semakin ke sini tuh semakin banyak gitu kan, Pak. Jadi banyak banget advokat-advokat muda itu bergabung di organisasi-organisasi yang baru-baru gitu, sehingga mereka juga tidak mengetahui kode etik yang seharusnya itu seperti apa, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut Ya, dicontoh gitu. ya momentum ya, sebagai momentum perilaku advokat kemarin itu ya, ya itulah beberapa organisasi advokat yang ada di pusat itu sudah sebenarnya konsep ini tidak kemarin, konsepnya sudah kurang lebih pada waktu era Menteri Hukum dan HAM-nya Mahfud MD itu menyatukan beberapa OA supaya satu aja lah gitu loh. Benar. Nggak Biar nggak bingung ya, Pak? sudah disepakati tapi tidak bisa dijalankan gitu loh. Sehingga ketika ada suatu kejadian seperti kasus kemarin ya kasusnya keributan di pengadilan Jakarta itu ya disitulah momentum kita memperbaikan kualitas advokat. Regulasinya yang perlu diperbaiki lagi ya, Pak. Jadi harus difilter dulu. Jadi
nggak nggak gampang gitu loh buat masuk ke advokat. Kayak Betul. kayak setahu saya notaris gitu kan, dulu kalau notaris itu, lulus S1 aja sudah bisa, tapi sekarang kan harus S2 gitu kan, Pak. Jadi kayak, Iya, oh susah ya sekarang susah. harus S2 Iya. dulu gitu. Kalau advokat kan sekarang, halah cuma lulus sarjana hukum Memang aja ke udah depan bisa. ke depan itu. PKPA juga nggak sampai sebulan udah Jadi, bisa. pemerintah melalui apa, Kementerian Pendidikan Tinggi itu sudah merancang S2 untuk profesi advokat sebenarnya. Tapi Diperketat lagi ya, Pak, ya. ya, tapi itu belum Jadi bisa, masih, apa, berbenturan dengan undang-undang advokat gitu loh. mmm, Bagaimana syarat-syarat, pengangkatan dan seterusnya. Kalau melalui sementara dalam undang-undang advokat itu bermitra dengan fakultas hukum gitu loh. Itu pun ada akreditasinya minimal B. Kalau harusnya memang di konsep yang akan datang itu dibuat seperti itu, S2 keadvokatan. konsepnya seperti itu ke depannya ya, Pak. Perlu nggak sih, Pak, merevisi undang-undang advokat? Kan undang-undang advokat udah lama ya, Pak, tahun 2003. Desakan itu sudah gini, undang-undang advokat itu kalau tidak salah sudah lebih daripada putusan MK, diuji beberapa putusan, ada 6 putusan MK yang menyatakan bahwa saya harus menyebutkan bahwa Pradi sebagai satu-satunya organisasi advokat di dalam undang-undang tersebut ya, yang menjalankan undang-undang advokat. Jadi harusnya 8 kewenangan itu yang dimiliki Pradi itu harus dilaksanakan gitu ya. Sementara berbenturan dengan SKMA 73 itu. Jadi harus, mengalah gitu ya, Pak, apa gimana? Bukan mengalah ya karena surat keputusan Mahkamah Agung itu bukan produk hukum. Mau kita gugat Nggak bisa. bukan nggak bisa, itu kan edaran untuk pengadilan tinggi gitu loh. Secara internal. Tidak ya produknya untuk internal memang gitu. Solusinya nih, Pak, menurut Pak Eri apa untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Advokat itu memang seharusnya ada suatu wadah tunggal ya. Kemudian 8 kewenangan yang ada dalam undang-undang itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Peradi adalah sebagai state independent organ. Harusnya itu aja sudah bisa memfilter atau ini ya, secara kualitas itu bisa dapat di situ untuk mendapatkan kualitas, advokat yang profesional, ya. Ya cukup ketika surat keputusan itu dicabut. Hanya mencabut surat keputusan gitu aja ya? Salah satu muaranya di sana sih gitu ya. Itu kan suatu masalah itu kan ada sekian banyak masalah di dalam undang-undang ini gitu ya. Ada yang mempermasalahkan sampai ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Cuman yang memperburuk itu adalah surat keputusan Mahkamah Agung terkait dengan sumpah advokat. Advokat, karena semua organisasi bisa melakukan sumpah Itu advokat. pengawasan ya. Jadi ketika advokat itu melakukan suatu pelanggaran etika, harusnya satu mahkamah atau satu dewan yang mengadili. Satu saja. Kalau sekarang ya itu tadi kita diadili di OA ini, besok putus pindah ke OA lain gitu loh. Solusinya adalah hanya boleh satu dewan yang bisa mengadili. Oke. Ya, Oke, Pak Eri, closing statement nih untuk Law Friends yang nantinya akan menjadi seorang advokat. Pesan-pesan untuk calon advokat muda atau advokat muda saat ini agar tidak terulang kembali nih kejadian seperti itu, agar tetap menjaga marwah advokatnya. karena ini momentum pilihannya atau isunya adalah tentang etika kaitannya dengan kehormatan profesi advokat ya. Saya pikir untuk para calon advokat atau mahasiswa hukum yang nanti bercita-cita menjadi advokat, pilih pendidikan khusus profesi advokat yang benar-benar profesional ya. Jadi yang menjaga bisa secara kualitas ya dan bisa menjaga kehormatan profesi advokat ya. Memang banyak OA-OA lain, tetapi saya yakin teman-teman para penggiat hukum yang ingin menjadi menjadi advokat
pilih OA yang benar-benar ya. Saya tidak menyebutkan OA-nya, saya pikir Bapak apa, saudara-saudara di sini bisa tahu OA yang mana ini. Oke. Karena sekarang itu ujian profesi itu kayak mudah banget gitu loh, Pak. Kalau dulu saya dengar-dengar ya, Pak, sebelum sebelum saya lulus menjadi sarjana hukum itu kan dengar-dengar susah ujian profesi advokat, Ini sering mengulang 3 4 5 kali tuh ada. Tapi ada yang sekarang penting tuh sekali ujian tuh langsung lulus 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 gitu. ada yang penting tidak ada yang penting tidak hanya pendidikan atau ujian, tapi adalah magang. Mmm, Magang itu harus 2 tahun, kalau menurut undang-undang itu 2 tahun. Sekarang ini magang dihitung mulai PKPA itu dihitung ketika sampai pada akhirnya sumpah. Magang itu bagaimana transformasi ilmu dari senior kepada junior itu yang penting. Itu termasuk dengan etika antara senior dan junior. Kalau saya lihat dari ini, itu etika, para advokat muda itu saya nggak ngomong tidak beretika ya, tetapi saya rasa, cara menghormati, sesama rekan sejawat sebagaimana dalam kode etik advokat, saya tidak melihat itu. oke. Terima kasih banyak Pak Eri bincang-bincang serunya hari ini sangat seru sekali. Ngobrolin terkait tentang etika advokat saat ini yang sedang viral kemarin. Terima kasih banyak Pak Eri, semoga Oke kita bisa bincang-bincang seru oke, lagi di kesempatan lainnya dengan terima pembahasan yang kasih. lain. Oke, bye-bye love friends.